Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Sabtu 1 April 2023, Pekan Prapaskah kelima, Hari Sabtu Imam. Bacaan dan renungan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai dengan 56. Marilah kita hening sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah nama Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita beserta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Pada waktu itu, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu, akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, dengan membangkitkan Lazarus, Yesus makin disegani dan dipercaya oleh banyak orang. Namun, para imam kepala dan orang Farisi justru ingin menyingkirkannya karena takut bahwa pengaruhnya yang kuat di tengah masyarakat justru akan mengundang orang Roma datang dan menghancurkan bait Allah. Di tengah ketakutan itu, tanpa sadar, imam besar Kayafas justru menubuatkan bahwa kematian Yesus itu penting dan berguna
untuk keselamatan bangsa Yahudi pada waktu itu. Kematian Yesus adalah sebuah pengorbanan yang akan menyelamatkan sekaligus mempersatukan banyak orang di hadapan Allah. Beberapa abad sebelumnya, Yehezkiel, seorang imam dan nabi di pembuangan, juga menubuatkan hal yang kurang lebih sama. Dalam nubuatnya, keselamatan akan datang bagi bangsa Israel, yaitu ketika Allah menjemput dan mengumpulkan orang Israel dari tengah bangsa-bangsa dan akan membawa mereka ke tanah Israel. Keselamatan adalah berkumpulnya kembali bangsa Israel yang tercerai-berai untuk hidup dalam kesatuan, di mana Tuhan menjadi pusat dan pengikatnya. Nubuat kedua imam tersebut mengingatkan kita bahwa pengorbanan adalah sebuah jalan untuk menyelamatkan banyak orang dari segala penderitaan. Melalui pengorbanan, kita sesungguhnya sedang diarahkan dalam kebersatuan dengan Allah dan sesama. Itulah keselamatan bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, tidak semua orang menjadi percaya kepada Tuhan, kendati sudah menyaksikan aneka karya dan pekerjaan yang dibuatnya. Ada orang-orang yang menjadi percaya atau semakin diteguhkan setelah melihat karya Tuhan. Namun, ada pula yang curiga atau bahkan tidak suka. Demikian juga dengan bangsa Israel. Kendati Allah sudah menjanjikan dan memperlihatkan karya dan kasih-Nya, namun tidak semua dari mereka menjadi percaya. Bahkan ada di antara mereka yang terang-terangan melawan Allah. Segala ajaran dan karya Yesus pun mendapatkan tanggapan yang beragam dari orang-orang di sekitar, termasuk sikap benci kepadanya. Bagaimana dengan kita yang sudah mendengarkan pengajaran Yesus serta mengalami aneka kebaikannya dalam hidup kita? Semakin percayakah kita, atau justru kita berpaling darinya dan memusuhi Tuhan serta ajaran kebenarannya? Marilah kita berdoa. Ya Yesus, ingatkanlah kami untuk berani berkorban dan menyelamatkan mereka yang menderita, supaya kami layak disebut murid-murid-Mu. Amin.